Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa kembali dengan saya dengan channel dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat, tetap bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, belajar membaca Al-Quran dan juga belajar tajwidnya. Mari kita mulai dengan pembacaan ta'awud dan basmalah dengan harapan semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat, barokah dan terutama diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, perhatikan baik-baik, ditirukan. ولا يضار كاتب ولا شهيد. Kita ulang sekali lagi. ولا يضار كاتب ولا شهيد. Kita bahas tajwidnya. Wala yudarra. Wala panjang dua ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Terus wala yudarra. Di sini ada mad. Tak ada layar di sini ya. Itu namanya mad. Ada mad bertemu dengan tasydid. Nah, ini ra tasydid ini bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka ini wajib panjang 5 ya, harus dibaca panjangnya 5 ketukan, 6 ketuk dengan hurufnya, dengan huruf dha-nya. Oke. Wala yudarra katibu. Katibu, ka panjang 2 ketukan, ada alif diawali dengan fathah mad asli. Katibu wala syahid. Tanwin katibu wala, tanwin bertemu dengan wawu, cara bacanya masuk ke wawu disertai dengung 2 ketukan karena idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan wawu, masuk ke wawu, cara bacanya disertai dengung 2 ketukan karena idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah itu idgham masuk bi gunnah dengan dengung. Jadi masuk disertai dengung. Masuk dengan dengung katibu seperti itu. Katibu wala syahid. Wala, la di sini panjang karena ada alif diawali dengan fathah. Lamnya berharokat fathah, alifnya tidak berharokat. Makanya alif diawali dengan fathah atau alif sebelumnya alif itu fathah. Seperti itu. Wala syahid. Ini syahid awalnya hid, ini hi itu panjang hanya 2 ketukan. Berhubung ada di waqaf, berhubung diakhiri huruf hidup berupa du, ya dun ini, terus berada di waqaf, maka syahid itu berubah menjadi mad arid li sukun. Panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan.
wala syahid. Terus dalnya, berhubung dalnya itu berada di waqaf, ya berhenti, maka dalnya harus sukun. Ketika sukun maka berlakulah hukum bacaan qalqalah. Kenapa? Karena dal ini termasuk hurufnya qalqalah jika sukun. Ini berubah menjadi sukun, maka hukum qalqalah berlaku. Harus dipantulkan ke huruf dalnya. Qalqalah apa? Karena ada di akhir kalimat, maka disebut dengan qalqalah kubra, seperti itu. Wala syahid, seperti itu. Oke, kita ulang dari depan. Wala yudarra katibu wala syahid. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. وَوَجَدَكَ, ini pendek semuanya. وَوَجَدَكَ ضَالًّا. Di sini ada mad bertemu dengan tasydid, huruf yang bertasydid. Maka ini panjangnya wajib 5 atau 6 ketukan. Kalau 6 ketukan dihitung dari do-nya. Begitu. Dhallan fahada wa wajadaka dhallan fahada. Tanwin bertemu dengan fa. Tanwin bertemu dengan fa, maka fa-nya cara bacanya samar, didengungkan. Samar disertai dengung, siap-siap ke huruf fa-nya. Kenapa? Karena ikhfa hakiki. Dhallan, seperti itu. Lau fahada, siap-siap ke huruf fa-nya. Fahada wa wajadaka dhallan fahada. Da karena ada di akhir berarti awalnya mad asli, karena berada di akhir maka berubah menjadi mad iwad. Oke, kita ulang sekali lagi. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Kita lanjut. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. فَإِذَا جَاءَتِ, فَإِذَا, za panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Alif sebelumnya fathah, mad asli 2 ketukan. فَإِذَا جَاءَتِ, ja'a, ini mad bertemu dengan bacaan mad. Ja itu kan bacaan mad. Terus bertemu dengan hamzah di satu kata. Ja'ah itu satu kata. Makanya disebut dengan mad wajib muttasil. Wajib 5 ketukan. Bacaannya panjangnya wajib 5 ketukan. Sama 6 ketukan ketika kita ngitungnya dari ja'ah. Dari ja, seperti itu. Dari huruf jimnya itu kita hitung, maka semuanya 6. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ, ini alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Ini alif lam, setelah alif lam itu ada tasydid. Makanya disebut dengan idgham syamsiyah atau asyamsiyah. Tammatul, mad, bacaan mad atau panjang, ya. Bacaan mad bertemu dengan tasydid.
Setelah mat itu ada bertasydid, ada huruf yang bertasydid. Makanya panjangnya 5, harus 5 atau 6 dengan hurufnya, begitu. Harus 5 atau 6, terus ditambah dengan dengung. Mim tasydidnya dengung. Kenapa? Gunnah musyaddadah, berlaku gunnah ini. Kenapa? Mim tasydid itu hurufnya gunnah musyaddadah. Kita ulang. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Cara bacanya panjang ya, sampai 5 dulu. Ditambah dengung ya. Ya, karena berlaku hukum gunnah. Kita ulang sekali lagi. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Tammatul kubra, seperti itu ya. Terus di sini ada alif lam qamariyah atau al qamariyah atau izhar qamariyah. Kenapa? Karena jelas bacanya. Langsung masuk ke lam sukunnya. Kalau alif lam setelah alif lam itu tasydid, ada tasydidnya atau alif lamnya ada tasydidnya, itu namanya asy-syamsiyah atau idgham syamsiyah. Kalau alif lamnya sukun, maka itu namanya izhar qamariyah. Begitu. Fa idza ja'atil tammatul kubra, ba mati. Nah, ba mati, maka ba ini termasuk hurufnya qalqalah. Kenapa? Karena sukun ba-nya. Kalau bukan sukun, bukan huruf qalqalah. Begitu. Bukan bacaan qalqalah. Kenapa? Karena bukan sukun, tidak sukun ba-nya. Kalau karena di sini sukun atau mati, maka huruf ini termasuk bacaan qalqalah. Qalqalah sughra. Kenapa? Karena ada di tengah kata, di tengah kalimat. Kubra harus dipantulkan. Kubra, seperti cara bacanya ya. Kubra. Terus ro panjang 2 ketukan mad iwad, karena di akhir mad asli berada di waqaf mad iwad, 2 ketukan panjangnya. Ro, seperti itu. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Fa idza ja'atil tammatul kubra. Kita lanjut. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Wala tattabi'anni. Wala panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah atau alif sebelumnya fathah mad asli atau mad tabi'i. Wala tattabi'anni. Di sini ada mad bertemu dengan tasydid, maka panjangnya wajib 5 atau 6 ketukan. Ya, terus ditambah dengan dengung 2 ketukan. Kena mana dengungnya non tasydid ini? Jadi ini bacaan gunnah musyaddadah. Berlaku gunnah musyaddadah. Wala tattabi'anni. Seperti itu ya. Panjang dulu 5. Ditambah dengung itu ya. 2 ketukan. Wala tattabi'anni
sabilalladzina. Sabilalladzina. Bi panjang 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh atau ya mati sebelumnya kasroh. Mad asli 2 ketukan. Sabilalladzina. Alladzina alif lam syamsiyah ya. Idgham syamsiyah kenapa? Karena ada tasydid. Alif lamnya ada tasydidnya. Tandanya tasydid, makanya disebut dengan idgham syamsiyah. Sabilalladzina. Zi panjang 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Sabilalladzina la ya'lamun. La panjang 2 ketukan karena ada alif karena ada alif diawali dengan fathah mad asli atau mad tabi'i. La ya'lamun. Lamun ini mad asli awalnya karena diakhiri huruf hidup berupa na berada di waqaf maka berubah menjadi mad arid lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Oke, kita ulang sekali lagi. Wala tattabi'anni sabilalladzina la ya'lamun. Fatahriru raqabatim min qabli an yatamassa. Fatahriru raqabatim. Fatahriru. Ri panjang 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Fatahriru raqabatim. Raqabatin ini pendek semuanya ya. Raqabah pendek semuanya. Raqabatim min qabli. Tanwin timing. Tanwin bertemu dengan mim. Jadi cara bacanya masuk ke mim disertai dengung. Jadi cara bacanya tim seperti itu ya. Raqabatim min qabli. Idgham bi gunnah. Tanwin bertemu dengan mim. Terus min qabli. Nun mati bertemu dengan qaf. Cara bacanya samar disertai dengung, siap-siap ke huruf qafnya. Nun matinya ditambah dengan ng, berubah menjadi ng. Ming seperti itu ya. Jadi bukan ming seperti itu. Ming bukan seperti itu, tapi ming harus ming ada berubah mati menjadi ng seperti itu ya. Fatahriru raqabatim min qabli. Yang ditambah ng itu khusus qaf dan kaf. Khusus nun mati atau tanwin bertemu dengan qaf atau kaf. Seperti itu. Itu ditambah dengan ng. Ini ikhfa hakiki ya. Min qabli. Ba mati. Berlaku hukum qalqalah. Tak dipantulkan ke baknya, ke huruf baknya atau ke huruf qalqalahnya. Min qabli seperti itu. Min qabli an yatamassa. Ayyatamassa nun mati bertemu dengan ya. Cara bacanya masuk ke ya disertai dengung karena idgham bi gunnah. Ayyatamassa. Massa. Ini ada layar ya, ada mad bertemu dengan tasydid, maka panjang wajib 5 ketukan atau 6 ketukan. Begitu. Min qabli ayyatamassa. Begitu ya. Sa panjang 2 ketukan. Kenapa? Karena ada mad asli berada di waqaf.
Makanya dipanjangkan 2 ketukan. Mad iwad namanya. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Fatahriru raqabatim min qabli an yatamassa thumma innakum ayyuhad dallunal mukazzibun thumma innakum thumma mim tasydidnya berdiri sendiri berarti itu gunnah musyaddada thumma innakum nun tasydid juga tadi mim tasydid, yang ini nun tasydid berarti nun tasydidnya berdiri sendiri sama gunnah musyaddadah panjangnya sama-sama 2 ketukan, dengungnya 2 ketukan. Tsumma innakum seperti itu ya. Tsumma innakum ayyuhad dallunal Tsumma innakum ayyuhad seperti itu, mim mati bertemu dengan hamzah. Jelas, terang, tidak boleh dengung. Innakum ayyuhad salah, yang betul innakum ayyuhad. Kenapa? Karena izhar safawi, mim mati bertemu dengan hamzah izhar safawi. Jelas, terang, tidak boleh dengung, tidak boleh panjang. Ayyuhad dalluna, alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah ya. Kenapa? Karena ada alif lam, setelah alif lam itu ada tasydidnya. Begitu tandanya. Tandanya tasydid, makanya disebut dengan asyamsiyah. Dallunal, dal mad bertemu dengan tasydid, panjang harus 5 ketukan atau 6 ketukan. Dalluna, lu panjang 2 ketukan karena ada waw mati diawali dengan dhammah. Waw mati sebelumnya dhammah, panjang 2 ketukan mad asli. Dallunal mukazzibun. Ini alif lam qamariyah, tandanya sukun atau izhar qamariyah. Mukazzibun, bun panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Kenapa? Karena mad arid lisukun. Mad asli diakhiri huruf hidup berupa na berada di waqaf. Mad arid lisukun, panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Oke, kita ulang dari depan biar cepat lancar. Innakum ayyuhad dallunal mukazzibun wa ma adraka mal haqqah wa ma adraka. Wa ma di sini ada mad bertemu dengan hamzah di 2 kata, ma dan adraka. Ma dan adraka. Makanya di sini ada layar. Ini cuma tidak jelas ya, ini layar di atasnya ini. Makanya panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 5. Ya, boleh 2, boleh 4, boleh 5 atau 6 dengan hurufnya atau dengan mimnya. Berarti ini bacaan mad bukan mad wajib, mad jaiz munfasil ya. Kenapa? Karena mad bertemu dengan hamzah di 2 kata atau di 2 kalimat ya, bukan 1 kata.
atau satu kalimat, tapi dua kata. Kalau yang satu kata itu mad wajib namanya. Kalau yang dua kata, mad bertemu dengan hamzah di dua kata, maka disebut dengan mad jaiz munfasil. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 5 atau 6 ketukan. Begitu cara bacanya. Wa ma adraka dal mati. Nah, kalau dal sudah ada sukunnya berarti berlaku hukum qalqalah. Qalqalah sugro. Kenapa? Karena ada di tengah dal matinya, dal sukunnya ada di tengah kata atau ke tengah kalimat. Makanya disebut dengan qalqalah sugro. Kalau di akhir kata maka disebut dengan qalqalah kubro. Ini qalqalah sugro di tengah. Wa ma adraka roka, ro panjang 2 ketukan karena ada tanda berdiri di atasnya, mad asli. Wa ma adraka mal haqqah, mal haqqah, mal ya, jadi di sini ada alif bertemu dengan hamzah, ada di tengah-tengah antara ma dan alif lam, ada ma dan lam. Makanya tidak dianggap alif dan hamzahnya ini tidak dibaca, tidak dianggap. Jadi yang awalnya panjang ma-nya berubah menjadi langsung masuk ke lam matinya atau lam sukunnya. Jadi mal seperti itu ya. Karena ini alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Kenapa? Ada tanda sukunnya. Kalau tasydid syamsiyah. Ini al-qamariyah. Mal haqqah. Jadi haqqah panjang, mad bertemu dengan tasydid panjang harus 6, 5 atau 6 ketukan. Begitu. Taknya, tak marfutohnya berubah menjadi hak mati atau hak sukun. Kenapa? Karena waqaf berhenti. Makanya haknya tak marfutohnya menjadi hak sukun atau hak mati. Mal haqqah seperti itu. Bukan mal haqqat, bukan, salah, yang betul mal haqqah seperti itu. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Wa ma adraka mal haqqah wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Wa ma hum bidarrina, wa ma hum, ma panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Wa ma hum bidarrina, mim mati bertemu dengan ba. Ini dengung, samar didengungkan. Kenapa? Karena ikhfa safawi. Hukum mim mati. Hukum mim mati ada ikhfa safawi, ada izhar safawi, ada izhar ada idgham mimi. Begitu. Izhar safawi, ikhfa safawi, idgham mimi. Idgham mimi hurufnya hanya ada 1 mim. Apabila ada mim mati bertemu dengan mim, itu masuk ke mim yang kedua disertai dengung 2 ketukan. Idhar idgham mimi atau idgham mislain, seperti itu. Terus kalau ba mati, mim mati bertemu dengan ba, maka itu disebut dengan ikhfa safawi karena hurufnya hanya 1 ba saja ya. Kalau hukum mim mati, selain ba dan mim pada hukum mim mati itu punya izhar safawi. Jadi hurufnya izhar safawi itu ada semua huruf hijaiyah selain ba dan mim, seperti itu. Begitu ya. Kalau yang ini ba mim mati bertemu dengan ba, ikhfa safawi, samar didengungkan, siap-siap ke huruf ba-nya.
wa ma hum bidarrina. Dor panjang, harus 5 ketukan atau 6 ketukan karena mad bertemu dengan hamzah. Mad bertemu dengan tasydid. Panjang 5 atau 6 ketukan. Wa ma hum bidarrina bihi. Ri panjang 2 ketukan karena ada ya mati diawali dengan kasroh. Bihi panjang 2 ketukan karena ada apa? Tanda berdiri di bawahnya, ya 2 ketukannya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa. Min ahadin nun mati bertemu dengan hamzah. Cara bacanya jelas terang. Kenapa? Karena izhar halqi, jelas, tidak boleh dengung. Min ahadin, salah. Yang betul min ahadin, jangan disentak juga. Min ahadin itu salah. Ya, yang betul min ahadin, jelas terang. Min ahadin illa. Tanwin bertemu dengan hamzah sama, izhar halqi. Jadi nun mati atau tanwin itu ketika bertemu dengan hamzah itu bacanya jelas terang karena izhar halqi. Min ahadin illa. La panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Min ahadin illa biiznillah. Biizni, bukan biidni, tapi biizni. Ujung lidahnya ke gigi seri atas. Biiznillah. Begitu ya. Biiznillah. Lafdul jalalah kalau di akhir itu panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Kenapa? Karena mad arid lisukun. Allahu ini, lafaz Allahu ini lafdul jalalah, maka dibaca panjang boleh 2, boleh 4, boleh 6 ketukan. Kenapa? Karena mad arid lisukun. Ada di akhir. Kalau di tengah atau di awal, maka panjangnya hanya 2 ketukan. Begitu. Kita ulang sekali lagi. Min ahadin illa biiznillah. Kita ulang dari awal biar cepat lancar. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Fa'idha, za panjang 2 ketukan karena ada alif diawali dengan fathah. Fa'idha ja'atis, ja'a panjang 5 ketukan karena kenapa? Karena mad bertemu dengan hamzah di satu kata. Ja'ah itu satu kata. Panjangnya harus 5 ketukan, mad wajib muttasil. Fa'idza ja'atis shakhah. Panjang ya. Panjang wajib 5 ketukan atau 6 ketukan. Shakhah. Pokoknya kalau ada layar panjang begitu. Kha ini bukan khat tapi shakhah. Kenapa? Karena tak marfuta itu kalau waqaf, kalau berhenti di akhir, maka itu berubah menjadi hak mati atau hak sukun. Begitu. Kita ulang sekali lagi biar cepat lancar. Fa idza ja'atis shakhah. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah,
Terima kasih, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bagi sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya sahabat Al-Quran yang telah mendukung channel ini, baik yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe, baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Bagi yang sudah subscribe maupun yang bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan rizki yang bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah, dan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Ya. Dan bagi semuanya yang baik yang sudah subscribe maupun yang sudah bergabung, baik yang belum maupun yang belum subscribe dan belum bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga Allah memberikan rizki yang bermanfaat barokah dan ilmu yang bermanfaat barokah fid dini wad dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, apabila ada penjelasan yang kurang maupun pembacaan saya yang salah, tolong dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.